Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik juga pengembangan seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Select Case pada Visual Basic for Application di Microsoft Excel. Apa itu Select Case? Select Case merupakan pernyataan di Visual Basic untuk menguji kecocokan suatu ekspresi atau nilai. Apabila kecocokan ditemukan, maka proses dikerjakan pada blok dari kondisi yang cocok tersebut. Alurnya adalah sebagai berikut. Di sini ada Select Case. Kemudian Select Case itu akan menguji case pertama. Apabila case pertama itu cocok dengan pengujian, maka dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses di case pertama tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan end select. Jadi proses select case-nya selesai. Namun apabila case pertama tidak cocok, maka berikutnya dia akan menguji ke case yang kedua. Apakah case kedua ini cocok dengan proses pengujian? Apabila cocok, maka dia akan masuk ke proses pada case kedua ini, kemudian proses berakhir untuk select case-nya. Namun apabila case 1, case 2 tidak cocok, maka dilanjutkan lagi dengan proses pengujian berikutnya. Nah, pengujian berikutnya ini apakah ada kecocokan? Bila cocok, maka proses dilanjutkan dan dia selesai. Nah, dari sekian case ini kita bisa memberikan alternatif kondisi lainnya, yaitu dengan case else. Jadi case else ini apabila semua kondisi tidak cocok dan ingin kita proses dia di case yang lainnya, kita menggunakan case else di sini. Maka dia masuk ke proses case else dan proses select case berakhir. Setelah itu dia akan masuk ke proses selanjutnya. Ini adalah alur daripada select case. Kita lanjut. Nah, penulisan select case di Visual Basic adalah sebagai berikut. Jadi select case ini select case expression atau value dan ditutup dengan end select. Nah, kemudian masing-masing pengkondisian ini pengujiannya ada pada case ekspresi pertama. Apabila ini cocok, maka proses ini akan dikerjakan. Apabila case pertama tidak cocok, dilanjutkan ke case yang lainnya, case yang berikutnya. Apabila cocok, masuk ke proses ini dan pindah ke statement berikutnya. Di luar itu dia bisa masuk ke case else, proses ini akan dikerjakan dan masuk ke statement selanjutnya. Nah, ini hampir mirip dengan switch pada C, Java, PHP. Oke, ini kita lanjutkan. Berikutnya adalah operator pada case. Jadi operator yang diletakkan pada case itu seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan case-nya ini adalah, kita coba lihat di sini. Case-nya itu hanya satu nilai saja yang kita uji. Jadi kita cocokkan dengan case 1 ini, maka ini dianggap sebagai kriteria tunggal. Kemudian ada lagi dengan case value 2, value 3, value 4 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan kriteria majemuk. Jadi kita bisa menggunakan select case dengan kriteria seperti ini. Berikutnya juga kita bisa menggunakan value, misalnya di sini value 5 sampai value terakhir. Ini adalah kriteria jangkauan, di mana value pada
pertama ini harus lebih kecil daripada yang terakhir di sini. Nah, ini adalah operator pada case, penulisan operator di select case. Kita lanjutkan kembali. Nah, contoh penulisan seperti ini contoh penulisannya. Nah, di sini ada proses pengujian n value, di mana apabila nilai daripada n value itu adalah 1 di sini, maka kita akan mencetak tingkat pertama. Kemudian apabila dia nilainya adalah 2, 3, 4 sampai 7, maka tingkat menengah. Kalau untuk case yang lainnya adalah tingkat tinggi. Kita coba uji. Apakah 6 sama dengan 1 di sini? Case-nya cocok? Tidak, maka debug print ini tidak dikerjakan. Kita masuk ke pengujian berikutnya. Apakah 6 itu adalah masuk daripada pengujian 2? Tidak. 3? Tidak. 4 sampai 7? Iya, maka dia masuk ke proses ini, debug print tingkat menengah, maka hasilnya adalah tingkat menengah dan case else-nya tidak dikerjakan. Ini contoh penulisan select case. Nah, kita coba bandingkan penggunaan select case dengan penulisan dengan if condition. Oke, di sebelah kiri itu adalah penulisan menggunakan select case di sini. Ini menggunakan select case. Sementara di sebelah kanan kita menggunakan dengan kondisi yang sama. Kita di sini kita menggunakan if. Nah, kita akan bandingkan. Di sini adalah untuk case 1 itu sama dengan penulisan if n value sama dengan 1. Ini dia. Nah, kalau case 2, 3, 4, 7, bagaimana penulisannya dengan menggunakan if? Maka di sini adalah else if n value sama dengan 2 or n value sama dengan 3 or n value lebih besar dari 4 n value lebih kecil dari 7. Nah, ini padanannya antara select case dengan if seperti ini. Kalau case else itu sama dengan else di sini. Jadi mungkin dengan menggunakan select case itu kita bisa menyederhanakan penulisan, tapi juga kita harus melihat kondisi-kondisi lainnya untuk memilih apakah kita menggunakan select case ataupun kita menggunakan if. Oke, di sini materi latihan. Materi latihan kali ini di sini ada contohnya adalah buatlah kode program untuk menentukan nama bulan berdasarkan urutan bulan sebagai parameter numerik atau integer dengan penjelasan sebagai berikut. Apabila nilai urutan adalah 1, maka Januari, apabila 2 Februari, 3 Maret, dan seterusnya sampai dengan 12 maka dia Desember. Maksudnya di sini dan seterusnya itu kita sudah pahami nilai bulan, yaitu 4 itu April, Mei, Juni, 5 itu Mei, 6 Juni dan seterusnya. Nah, selain itu apabila yang diisikan itu tidak sama, yaitu tidak mengacu pada 1 sampai dengan 12, maka dia itu dianggap bulan tidak dikenal. Ini materi latihan pertama. Kemudian dilanjutkan dengan materi latihan berikutnya adalah buatlah kode program untuk menentukan indeks nilai dalam huruf dari suatu nilai dengan ketentuan, yaitu di sini apabila nilai di atas 85 maka indeks nilai adalah A. Jika tidak, apabila di atas 75 maka indeks nilai adalah B.
Jika tidak, apabila nilai di atas 65, maka indeks nilai adalah C. Nah, selain itu, jika di bawah 65, ini di bawah 65 ya, maka nilai adalah D. Nah, di sini untuk nomor 2 ini harus menggunakan select case untuk solusinya. Oke. Kita sudah masuk di lembar kerja Microsoft Excel. Kita langsung saja masuk ke developer. Tab developer, masuk ke Visual Basic. Oke, di sini kita akan membuat akan mengerjakan materi latihan seperti yang dijelaskan diminta pada bagian sesi sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi, yaitu untuk menentukan nama bulan. Nah, caranya seperti biasa. Klik kanan, pilih insert, pilih modal. Nah, kita akan membuat pengujian nama bulan. Misalnya public. Nah, kita buat aja bisa sub ya. Kita coba contoh sub aja. Sub print month name. Seperti ini, dimana parameternya itu adalah indeks daripada bulan, and month as integer. Oke. Nah, di sini ini untuk mengkondisikan nama bulan, kita akan bandingkan dengan menggunakan select case. Jadi select case and month case 1, maka kita ini karena print ya, kita langsung masuk ke jendela debug saja. Debug titik print Januari, case 2 debug titik print Februari, case 3 debug titik print Maret, case 4 debug titik print April, case 5 debug titik print Mei, dan seterusnya ya. Dan terakhir case S, apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas itu, maka debug titik print bulan tidak dikenal and select. Jadi di sini untuk select case diakhiri dengan and select, pengujiannya menggunakan case 1, case, dan seterusnya. Kita akan coba tes, yaitu print month name. Nah, ini n bulan as integer, coba kita buat 3. Hasilnya Maret. Misalnya lagi di sini. Oke, kita ulang lagi. Print month name 10. Nah, hasilnya adalah Oktober. Print 13.
bulan tidak dikenal. Nah, ini seperti ini. Kalau 0 misalnya, print 0, bulan juga tidak dikenal. Nah, ini menggunakan select case untuk nama bulan seperti ini, sangat sederhana. Materi latihan selanjutnya adalah untuk menentukan nilai indeks dari suatu nilai ya, di mana kondisinya apabila nilai lebih besar dari 85 itu nilainya adalah A. Jika tidak, apabila nilainya lebih besar dari 75 maka B. Jika tidak, apabila nilai lebih besar daripada 65 itu C. Jika tidak atau selain itu adalah D. Kita coba di sini perintahnya menggunakan select case ya. Oke, sub kita langsung saja lanjutkan, kerjakan dengan print misalnya index. Parameternya kita tentukan saja sebagai integer, n value as integer. Oke. Nah, di sini select case and value and select. Case pertama adalah apabila nilainya lebih besar dari 85. Hanya masalahnya di sini untuk select case itu kita nilainya dalam bentuk sudah ditentukan ya nilai itu nilainya. Makanya sementara di soal tadi itu adalah jika lebih besar dari 85. Oleh sebab itu mungkin ini ada kesalahan dari soal yang diminta. Kita bisa tentukan saja maksimum nilainya itu adalah 100 misalnya. Maka case 85 to 100. Maka debug titik print A. Case 75 to 84. Debug titik print B. Case 65 to 74. Debug titik print C. Case else adalah debug titik print D. Nah, seperti ini. Saya lupa menjelaskan ya, tadi ada yang lupa saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi untuk select case itu pengkondisiannya ditentukan nilai yang sudah baku ya. Misalnya kita menentukan dalam bentuk nilai string ataupun dalam bentuk numerik. Nilainya harus kita tentukan di situ. Itu saja. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan perintah. Kita tes print index ini. Print index misalnya 10. Dia masuk ke D. Kita tes lagi print index 55. Dia masuk ke D juga karena 55 itu masih di bawah 65 ya. Print index 89. Dia masuk ke A karena dia di atas 5. Nah, seperti ini untuk materi latihan kali ini. Jadi kita anggap materi latihan kali ini sudah kita kerjakan dan kita selesaikan ya. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Dan jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.